Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hobi nonton. Saya Helmi Aulia Tazki. Saya Syaidah Vina Hanifah. Saya Dia Aprili. Saya Fani Nur Rahma. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Agustina Tabita dari Prodi Psikologi dengan NIM 22320051. Nama saya Zudan Risa dari Prodi Psikologi dengan NIM 223233. Asal saya dari Yogyakarta. Hobi kita nonton. Halo semua, kami adalah mahasiswi UII Angkatan 2022. Kami berasal dari prodi dan asal daerah yang berbeda-beda. Kami bertemu di kampus perjuangan ini, lebih tepatnya di mata kuliah pendidikan Pancasila. Kami akan memperkenalkan diri kami. Langsung aja yuk ke perkenalannya. Pertama, kenalin, ini namanya Fani. Nama panjangnya Fani Nur Rahma. Fani lahir di Magelang tanggal 10 April. Fani akan mendeskripsikan kota tempat kelahirannya nih, yaitu Kota Magelang. Kota ini bisa disebut sebagai Paku Jawa karena berada persis di tengah-tengah lingkar cincin 5 gunung. Magelang yang posisinya di pertengahan jalur utara dan selatan Jawa merupakan kota yang sangat unik serta mempunyai kekhasan. Salah satunya adalah alun-alun kota, yang selain menjadi pusat aktivitas kota, juga cermin nyata dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan nilai-nilainya dengan jelas tergambar dalam keberadaan alun-alun kota Magelang. Alun-alun itu sebagai penanda atau landmark secara nyata atas pembumian nilai-nilai Pancasila. Seperti posisi-posisi rumah ibadah dari beragam agama yang ada di seputar alun-alun kota Magelang yang menunjukkan tingginya toleransi beragama di kota tersebut. Hal itu terkait dengan cermin sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Monumen Pangeran Diponegoro dibangun pada tahun 1977 dengan panjang bangunan 5 meter dan tinggi bangunan 4 meter. Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam sebagai pemrakarsa pembangunan monumen ini mempunyai maksud agar masyarakat Kota Magelang dapat menghayati jiwa kepahlawanan dan pengorbanan Pangeran Diponegoro yang ditangkap secara licik oleh Jenderal de Kock di Magelang pada tahun 1830. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam beragam fasilitas publik yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, antara lain adanya jalur khusus untuk difabel di pusat kuliner Twin Van Java. Dalam artikel di buku Magelang Kampung Pancasila yang ditulis Dr. Reno Ranuh, disebutkan bahwa alun-alun kota Magelang merupakan jantung kota, bukan sekedar pusat kota. Jantung yang mendenyutkan dinamika kota, termasuk mengalirkan nilai-nilai kehidupan bersama yang beragam. Magelang sebagai kampung besar Pancasila adalah tempat menyatunya berbagai aspirasi warga kota untuk tumbuh dan berkembang dalam kedamaian secara hakiki. Selanjutnya, kenalin, dia Helmi Aulia Tazki dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dia lahir di Sukabumi tanggal 22 Maret 2003. Kata Helmi yang mau ngasih kado ditunggu nih di bulan Maret. Kalian tahu nggak Sukabumi itu di mana? Sukabumi adalah salah satu nama kota di Jawa Barat. Sukabumi merupakan kota ketiga terkecil di Jawa Barat setelah Cirebon dan Cimahi. Memiliki banyak destinasi wisata alam yang terkenal, salah satunya Geopark Cileteh.
Nah, ini latar pendidikannya Teh Helmi nih. Ini ada beberapa foto waktu Teh Helmi masih di sekolah. Lanjut, Teh Helmi punya hobi nonton loh. Helmi juga suka dengerin musik nih. Oh iya, Helmi itu anak kedua dari 4 bersaudara. Di daerah Sukabumi ada beberapa tradisi lokal. Yang pertama ada yang namanya Seraya Nelayan. Acara penghanyutan sajen ke lautan oleh para nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan laut yang melimpah. Kemudian ada yang namanya ngagondang. Ini adalah tradisi masyarakat yang melambangkan rasa syukur kepada Allah atas hasil panen yang melimpah. Ngagondang ini dilakukan oleh kaum wanita dengan memberi 2 tradisi di atas. Nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya yaitu sila pertama dan sila ketiga. Lalu ada Syaidah Vina Hanifah. Nama panggilannya Vina. Dia teman satu angkatan saya. Vina mengambil prodi pendidikan agama Islam. Alasan dia kuliah di UII karena rumahnya dekat dari kampus. Hobi dia menonton di bioskop maupun di aplikasi. Hobi dia yang udah termasuk rutinitas sehari-hari itu fangirling. Dia suka banget NCT 127 dan EXO. Vina lahir dan besar di kota Yogyakarta. Dia lahir di Yogyakarta pada bulan Juni 2002. Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang di dalamnya masih dipimpin oleh raja dan masih terdapat kerajaan. Maka dari itu tradisi di Jogja masih sangat kental. Salah satu tradisi yang masih diselenggarakan hingga saat ini adalah Sekaten. Sekaten merupakan tradisi yang diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi, yaitu dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 5 hingga malam puncaknya yaitu pada tanggal 11 Rabiul Awal. Tradisi ini mempunyai serangkaian acara mulai dari membunyikan gamelan, menceritakan kisah Nabi Muhammad, pengajian hingga gerebek maulud. Di gerebek maulud ini ada arak-arakan yang membawa 2 gunungan. Nah, yang ini Zulda, nama panjangnya Zulda Alfirsa, dari prodi psikologi. Zulda juga dari provinsi Jogja nih, lebih tepatnya di Bantul. Kota Jogja itu terkenal dengan ikon Tugu Jogjanya. Selain itu, ada juga nih kulineran yang enak, yaitu gudeg dan oseng mercon. Kalian kalau ke Jogja harus cobain ya. Kalau yang ini namanya Dia, nama panjangnya Dia Aprili Retnaning Tias. Dia lahir pada tanggal 12 April 2004 di kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Di Samarinda ada masjid yang masuk 7 terbesar se-Asia Tenggara loh, namanya Masjid Islamic Center. Dia itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Nah, yang ini adalah jejak pendidikan dari dia. Kalau ini teman-teman yang waktu nemenin dia di sekolah. Waktu SMA dia ikut ekskul tari tradisional loh, dan ini foto waktu dia mau tampil. Hobi dia tentu aja nonton, dia suka banget sama drama Vincenzo. Kalau yang western dia suka banget sama series Bridgerton. Nah, di daerah asal dia ada salah satu upacara adat yang terkenal banget, namanya upacara Erau. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Upacara ini diadakan setahun sekali dan dilangsungkan selama 40 hari 40 malam. Puncak acara yang paling dinanti yaitu mengulur naga. Kegiatan ini dilakukan dengan menghanyutkan naga raksasa buatan ke Sungai Mahakam. Menurut dia, nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari upacara ini yaitu sila pertama dan sila ketiga. Terakhir nih, namanya Naya. Nama panjangnya Kanaya Agustina Tabita. Naya dari prodi psikologi nih. Naya berasal dari ibu kota Indonesia, DKI Jakarta. Kota Jakarta terkenal banget sama city light-nya kalau malam. Kalau salah satu budaya ada di Jakarta yaitu ada roti buaya. Roti buaya biasanya ada di acara pernikahan. Di adat Betawi, buaya itu sebagai simbol kesetiaan dan juga kemakmuran pasangan yang baru menikah. Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya yang berbeda. Tetapi perbedaan itu tak langsung serta-merta membuat kita menjadi terpecah belah. Karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan karena Indonesia adalah negara Pancasila. Sekian video perkenalan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.